Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maila Hoirunisa dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Saya di sini sebagai mahasiswa yang sedang PLP di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Domisili saya berasal dari Kampung Langkop Girang, Desa Karangresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, model, dan metode pembelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.4 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Serta 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Tujuan dari pembelajaran sistem pertidaksamaan dua variabel ini melalui pembelajaran problem based learning dan mode daring dengan virtual class atau Google Classroom sesuai dengan LMS di sekolah, serta metode demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, baik itu linear kuadrat maupun kuadrat-kuadrat, dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, juga menggunakan literasi digital kelas maya, literasi baca tulis, literasi numerik sains untuk meningkatkan kemampuan abad 21, yaitu berpikir analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur, serta menanamkan kemandirian dalam belajar sebagai perwujudan rasa syukur terhadap anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Langsung saja kita ke materi ya. Sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Terdapat konsep dari sistem pertidaksamaan dua variabel itu, ada yang linear kuadrat, ada juga yang kuadrat-kuadrat. Dari kuadrat-kuadrat itu terbagi lagi menjadi dua. Ada parabola-parabola, ada parabola lingkaran. Kemudian, definisi dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f kurang dari sama dengan 0. Px kuadrat ditambah qxy ditambah ry kuadrat ditambah sx ditambah ty ditambah u lebih besar dari sama dengan 0. Dengan a, b, c, d, e, f, p, q, r, s, t, dan u merupakan anggota bilangan real. Dan a tidak sama dengan 0 dan p tidak sama dengan 0. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan dua variabel adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat maupun kuadrat-kuadrat. Solusi irisan dari pertidaksamaan-pertidaksamaan yang membentuk sistem tersebut. Grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel adalah himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian tersebut. Himpunan titik-titik ini disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Kemudian, langkah-langkah untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama itu menyatakan pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, cari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Yang ketiga, buatlah garis-garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut.
Lakukan uji titik menentukan benar atau salah pada masing-masing interval. Yang kelima, menentukan daerah yang termasuk dalam himpunan penyelesaian. Dan yang terakhir, tulis himpunan penyelesaian diperoleh dari interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Contoh, lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 dan Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Penyelesaiannya, untuk Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4, persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Kemudian langkah yang pertama itu yang memotong sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Atau kita faktorkan saja langsung. 0 sama dengan X ditambah 2 dikali X dikurangi 2. Jadi, kita peroleh nilai X-nya itu negatif 2 atau X-nya itu 2. Maka titiknya yaitu negatif 2,0 dan 2,0. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita mencari yang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y jika X itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4. Y sama dengan 4. Sehingga menghasilkan titik 0,4. Kemudian yang ketiga itu mencari titik balik. Dengan rumus YP sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per negatif 4A. YP sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 dikali 4 per 4 dikali negatif 1. YP sama dengan negatif 16 per negatif 4. YP sama dengan 4. Dan yang terakhir itu ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. 0 kurang dari sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4. 0 kurang dari sama dengan 4 itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, yang kedua itu Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Persamaannya, Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat tambah X dikurangi 6. Langkah yang pertama yaitu memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. 0, mari kita faktorkan. 0 sama dengan X tambah 3 dikali X kurangi 2. Sehingga menghasilkan X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Dan titiknya itu negatif 3,0 dan 2,0. Kemudian yang kedua itu memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga Y sama dengan negatif 6. Jadi titiknya itu 0, negatif 6. Kemudian yang ketiga itu mencari titik balik. Rumusnya sama seperti sebelumnya. YP sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per negatif 4A. YP sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 6 per 4 dikali 1. YP sama dengan negatif 24 per 4 sama dengan negatif 6. Setelah itu kita ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. 0 lebih besar dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. 0 itu lebih besar dari negatif 6. Dan itu merupakan pernyataan yang benar. Gambar grafiknya seperti yang tampak pada di layar. Ada grafik terbuka ke atas, parabola terbuka ke atas, ada juga parabola yang terbuka ke bawah. Kemudian terlihat di sini ada irisannya antara persamaan 1 dengan persamaan 2 ya.
Selanjutnya itu ada contoh 2. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari 9. Untuk yang pertama itu Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Ubah ke dalam persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Kemudian, memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Atau bisa juga disebut dengan seperti ini. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Setelah itu kita faktorkan. Menjadi 0 sama dengan X tambah 2 dikali dengan X kurangi 2. Sehingga menghasilkan X-nya itu negatif 2 atau X sama dengan 2. Dan titiknya itu negatif 2,0 dan 2,0. Kemudian yang ketiga itu memotong sumbu Y. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4. Y sama dengan 4, maka menghasilkan titik 0,4. Setelah itu sama seperti contoh pada nomor 1, mengambil titik balik itu, YP sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 dikali 4 per 4 dikali negatif 1. Hasilnya itu sama dengan 4. Setelah itu ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. 0 kurang dari sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari 9. Persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian, kita ke pusat lingkaran P itu sama dengan 0,0. Maka jari-jari lingkaran itu adalah akar dari 9 sama dengan 3. Mengapa akar dari 9? Karena mencarinya itu rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mencari R kuadratnya itu kita bisa mengakarkan dari nilai R tersebut. Sehingga jari-jarinya itu adalah 3. Kemudian ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. 0,0 dikuadratkan ditambah, ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat lebih besar dari 9. Maka 0 lebih besar dari 9 itu merupakan pernyataan yang salah. Nah, gambar grafiknya itu akan seperti ini. Muncul pada layar ya. Nah, itu yang lingkaran itu, yang tadi persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Dan yang merah atau pinknya itu grafik yang persamaan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Sistem pertidaksamaan dua variabel adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat ataupun kuadrat-kuadrat. Cukup sekian penjelasan dari materi sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.